Perkenalkan, nama saya Fitri Sandra dari kelas F601 dengan NIM 202323050021. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang WebGIS, destinasi wisata Tanah Toraja, dan permukaan statistik interpolasi curah hujan. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan mengapa WebGIS ini dibuat. Yang pertama, praktikum terapan SIG menerjemahkan materi permukaan statistik dan interpolasi ke dalam studi kasus nyata di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Yang kedua, ada data spasial pariwisata, menyajikan sesebaran destinasi wisata budaya dan alam sebagai objek analisis keruangan bagi mahasiswa. Yang ketiga, ada estimasi curah hujan, membangun permukaan kontinu curah hujan dari titik-titik stasiun hujan menggunakan metode IDW. Yang keempat, ada validasi model, melatih mahasiswa mengevaluasi akurasi interpolasi lewat live on out cross validation. Selanjutnya ada sesebaran destinasi wisata Tanah Toraja dan Toraja Utara. Untuk sesebaran destinasi wisata ada 18 total destinasi. Ada 11 kategori budaya dan 7 kategori alam. Selanjutnya destinasi wisata unggulan. Yang pertama ada wisata budaya Ketekesu. Desa adat Tongkonan tertua dengan kompleks makam gantung di tebing batu. Yang kedua ada wisata Londa, kuburan gua alam dengan peti mati kuno dan patung tahu-tahu di mulut gua. Yang ketiga ada wisata budaya Lemo, kuburan tebing dengan puluhan tahu-tahu berjajar mengawasi lembah. Selanjutnya ada wisata alam Batu Tumongat, titik pandang tertinggi Toraja Utara di lereng Gunung Sesean. Yang kedua ada wisata alam Buntu Burake, bukit dengan patung Yesus raksasa dan jembatan kaca. Yang ketiga ada wisata alam Tilanga, kolam alami dari mata air jernih yang dihuni belut raksasa. Selanjutnya ada data stasiun hujan. Ada 16 stasiun hujan tersebar. Yang pertama, ikon Belak Ketupat Biru tampil langsung di peta sejak halaman dibuka tanpa perlu pindah tab. Yang kedua, klik untuk detail menampilkan nama stasiun dan nilai curah hujan milimeter per bulan. Yang ketiga, ada pola spasial, curah hujan makin tinggi ke arah pegunungan utara Sesean, makin rendah di lembah selatan Makale. Yang keempat, ada data sampel praktikum, fiktif namun realistis, siap diganti data BMKG nyata pada variabel data stasiun hujan. Berikut ada analisis buffer. Untuk cara kerjanya, yang pertama, pilih destinasi pusat atau klik lokasi bebas di peta. Yang kedua, tentukan radius buffer antara 250 sampai 5.000 meter. Yang ketiga, sistem menghitung luas zona kilometer menggunakan turf. Yang keempat, destinasi lain di kolom zona terdaftar otomatis lengkap dengan jaraknya. Berikut ada evaluasi akurasi model. Yang pertama ada RMSE, mengukur besar rata-rata kesalahan sensitif terhadap error besar. Yang kedua ada MAE, rata-rata selisih absolut antara nilai estimasi dan observasi. Yang ketiga ada ME atau bias, menunjukkan apakah model cenderung menaksir lebih tinggi atau rendah. Untuk proses validasinya, yang pertama, satu stasiun disisihkan sementara dari 16 titik. Yang kedua, nilainya diestimasi ulang dengan IDW dari 15 stasiun sisanya. Yang ketiga, selisih estimasi nilai asli dicatat per stasiun. Yang keempat, diulang untuk seluruh stasiun, dirangkum menjadi RMSE, MAE, dan ME. Selanjutnya saya akan mendemokan pemetaan yang saya buat. Warna merah masuk ke dalam kategori wisata budaya dan warna kuning masuk ke dalam kategori wisata alam. Untuk warna biru
Di sini saya memilih satu wisata, yaitu wisata Batu Tumonga. Di sini sudah tampil rute dari lokasi kita ke lokasi wisata yang akan kita tuju. Terus kalau kita mau menjalankan buffer, kita pilih salah satu wisata yang ada di Makale, jalankan buffer. Di sini tampil STA Makale. Terus kita klik interpolasi, membuat permukaan IDW. Di sini akan tampil di sini akan tampil curah hujan. Jika warnanya semakin gelap, dia curah hujannya semakin naik. Jika warnanya eh, jika warnanya semakin gelap, maka curah hujannya semakin tinggi. Dan jika warnanya semakin terang, curah hujannya semakin rendah. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.